Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab Mika 7 ayat 8. Begini firman Tuhan. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, bukanlah orang-orang yang tidak pernah jatuh. Tetapi dia adalah orang yang bangkit walaupun dia terjatuh. Satu hal keyakinan yang selalu dipegang adalah setiap perjalanan hidup, setiap pergumulan hidup itu bisa saja terjadi. Tetapi yang istimewa bagi orang yang percaya adalah bahwa Tuhan akan selalu mengangkat, Tuhan akan selalu menopang, dan Tuhan akan selalu membawa sukacita dalam setiap kondisi-kondisi yang dia jalani. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa ukuran kasih Tuhan itu bukan hanya soal pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita. Bukan juga soal ketenangan, kenyamanan, sehingga kita baru menganggap bahwa kasih Bapa itu benar-benar ada dalam diri kita. Tapi jauh dari situ, orang percaya memahami bahwa dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, baik suka maupun duka, Tuhan itu selalu ada dan Dia menopang, Dia mengangkat, sehingga dia menjadi orang-orang yang bersuka cita karena Tuhan selalu bersama dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada kalanya dalam kehidupan kita ini mengalami banyak kegagalan, mengalami banyak pergumulan. Bahkan kita tidak tahu kapan datangnya musibah. Sebab di dalam kalender tidak ada dijadwalkan kapan seseorang itu mengalami musibah atau kapan tanggal musibah. Tapi bisa saja itu terjadi. Dan hal itu juga yang terjadi dalam ayat ini, bahwa dalam kehidupannya bangsa Israel itu mengalami kekalahan. Namun satu hal yang disuarakan orang-orang beriman saat itu melalui Nabi Mika, bahwa dia mengatakan kepada orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menyerang mereka, orang-orang yang menjatuh mereka, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Hal ini bisa saja sedang kita alami Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mungkin keadaan kita sedang terjatuh, mungkin keadaan kita sedang gelap, atau mungkin kita sedang terduduk dan termenung, meratapi kehidupan, merenungkan perjalanan kehidupan kita yang telah kita jalani, namun saat ini kita mengalami banyak goncangan atau kesulitan. Atau mungkin kita sedang menghayal, atau mungkin kita sedang berpikir orang-orang atau orang-orang yang membenci kita, atau bahkan musuh-musuh kita, atau orang-orang sekitar kita sedang mencaci maki, atau sedang tertawa atas kesulitan-kesulitan mereka. Tapi orang yang beriman, orang yang percaya, dia tidak akan begitu saja menjadi putus asa. Dia percaya dan dia melipat tangan, dia berdoa, mengatakan bahwa janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun saat ini
aku jatuh. Sekalipun saat ini kita sedang terjatuh, tetapi kita akan bangkit pula. Kita akan bangun pula. Sekalipun kita saat ini sedang terduduk dalam gelap, tapi ingat, Tuhan akan menjadi terang bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tetaplah menjadi orang yang percaya. Tetaplah menjadi orang beriman. Bangkit dari kesesakanmu. Bangkit dari kegelapanmu, sebab terang Tuhan ada bersamamu. Yang penting orang percaya ingat. Yang penting kita semua ingat. Kita berjalan dengan siapa? Siapa di depan kita? Siapa di samping kita? Dan ketika kita mengaku bahwa kita bersama dengan Tuhan, maka sukacita itu akan datang dan gelap akan berubah menjadi terang. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan atas kuasa dan pertolongan Tuhan. Ketika Engkau bekerja, ketika Engkau memberkati, maka kegelapan akan berubah menjadi terang. Orang-orang yang terduduk akan menjadi bangkit kembali. Musuh-musuh akhirnya akan tertunduk melihat semua perbuatan-perbuatan Tuhan bagi umat-Mu, bagi orang-orang yang selalu setia kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami. Kiranya Engkau senantiasa membimbing dan mengarahkan kehidupan kami, agar kami semua tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai seluruh perjalanan hidup kami, baik di kala suka maupun di dalam duka. Engkau selalu ada dan Engkau menyertai serta bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin.